Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Di sini Sandi akan menjelaskan terkait traktirannya Kak Iva ya teman-teman. Jadi kemarin Sandi itu kena target itu 600 dalam 3 bulan. Alhamdulillah tercapai 652. Jadi memang itu dihitung dari RO mitra di bawah Sandi semua. Jadi memang kalau misalkan mitra yang satu layer itu tidak akan dihitung. Jadi kemarin itu sudah kejadian teman-teman untuk Kak Andi Armini yang dari luar Jawa ya. Nah itu leadernya itu Kak Eka. Jadi memang Kak Eka pada posisi break dan Ibu Andi Armini itu posisi break juga. Akhirnya dulu awalnya pencapaiannya Kak Eka itu pada posisi break, Ibu Andi Armini dalam posisi agen plus, itu RO-nya itu dihitung sampai bahkan Kak Eka itu penjualannya itu 1000 botol pertama. Tapi setelah Ibu Andi Armini naik, itu Kak Eka turun drastis menjadi 200. Jadi memang di BP itu bukan multi level ya teman-teman. Di BP itu bukan multi level. Nah, kalau ingin yang berprestasi ya monggo, misalkan Sandi posisi break, teman-teman ingin menyalip Sandi, ingin naik kelas posisi break, tidak masalah, monggo. Dan itu memang semua nanti kalau misalkan satu layer sudah tidak dihitung lagi teman-teman. Maksudnya pencapaiannya itu, jadi Sandi itu dihitung pencapaiannya RO-nya agen plus, reseller dan agen. Nah, kalau misalkan ingin dihitung ya Sandi harus naik lagi. Dan di situ kan juga ada peraturannya lagi dari Kak Dias ya. Jadi memang di sini siapa yang ingin berprestasi monggo. Jadi dulu memang Sandi pas waktu agen plus itu tidak kenal yang namanya reward seperti ada reward tabungan umroh dan lain sebagainya teman-teman. Jadi memang di sini kemarin sudah distandarkan sama Kak Dias maksimal 5.000. Kalaupun tidak dibuat traktiran juga tidak apa-apa, malah lebih bagus katanya Kak Dias seperti itu. Tapi berhubung kemarin banyak yang pengen umroh, jadi Sandi kasih istilahnya kebijakan. Nah, soalnya itu kan internal kita, jadi memang kita kalau sudah sesuai aturan ya menurut Sandi sih nggak masalah. Jadi memang kebijakan itu Sandi ambil kemarin sama Kak Eva ya. Jadi memang kalau misalkan agen plus ingin naik ke break itu persyaratannya dipenuhi dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya mitra itu nanti akan membantu penjualan kita. Jadi memang dulu Sandi itu waktu posisi naik break memang Sandi sudah punya mitra segitu teman-teman. Meskipun itu dulu reseller enggak masalah, yang penting mitra 5. Jadi nanti diukur kapasitasnya, misalkan pengen naik break. Kalau Sandi dulu kan ada agen plusnya juga, sempat agennya banyak dulu, agennya ada berapa gitu, resellernya juga banyak. Tapi akhirnya Sandi naik ke break, akhirnya naik semua. Jadi memang kita tidak mempermasalahkan untuk mitra yang ingin naik break. Nggak apa-apa, misalkan Sandi tambah seneng kalau misalkan semua yang ada di grup sini nyalip Sandi semua. Kalau di break itu ilmunya lebih banyak ya teman-teman. Seperti Kak Dias itu dia runtime istilahnya mengingatkan kita. Jadi setiap jam 2 itu sudah disuruh bangun, sudah diobrak-obrak istilahnya untuk tahajud. Memang seperti itu. Kak Dias konsennya di break. Memang ilmunya di break itu kemarin sudah ada 15 episode kalau nggak salah. Itu tentang kepemimpinan. Jadi hukum-hukum kepemimpinan itu disampaikan semua sama Kak Dias. Jadi memang ilmunya lebih bagus. Teman-teman kalau misalkan ingin berprestasi silahkan monggo. Jadi Sandi dulu juga mulainya dari nol. Dan kalau ingin istilahnya menyamai
Sandi ya monggo enggak apa-apa. Sandi malah seneng kalau ada mitranya yang berprestasi. Nanti kalau soalnya kan rezeki orang kan enggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi memang eh, di pagi hari itu Sandi berusaha lah untuk konsisten, berusaha untuk apa ya istilahnya yang bisa Sandi lakukan ya lakukan dulu gitu. Jadi memang semua orang itu bukan yang terbaik, tapi bagaimana caranya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan kita belum buka toko ya diusahakan dipaksa 1 menit kita buka toko. Karena dengan buka toko orang-orang itu bukan di sekeliling kita saja. Misalkan kita punya teman di Jakarta, kita punya teman di Medan, itu kan bisa melihat status kita, dudulan apa sih, kan gitu kan. Pada intinya kan gitu. Kalau misalkan di lingkungan kita ya cuma lingkungan-lingkungan itu. Nah, tadi nanti berkembangnya juga istilahnya apa ya? Berkembangnya juga lumayan ya lama daripada kita sering untuk update status. Dan update statusnya itu Sandi jeda teman-teman. Jadi memang kalau misalkan jeda enggak langsung banyak gitu. Kalau misalkan langsung banyak gitu kadang itu pembeli itu jenuh melihat status kita. Jadi memang satu sampai 2 jam saya update status 2 jam lagi itu biar posisinya status itu di atas sendiri gitu teman-teman. Jadi memang itu adalah salah satu dari ikhtiar bumi. Jadi memang kita di samping sisi ikhtiar langit juga memang harus ikhtiar bumi. Nah, terkait lari itu tadi memang kita ndak tahu, maksudnya yang kita gabung kapan, kita fight kapan. Ya kalau Sandi sarankan sih fight mulai dari sekarang. Karena kalau kita menunda, kata Mas Ipo itu kalau kita menunda 1 menit itu sama dengan kita tertunda 1 bulan atau 1 tahun. Jadi memang ya kita sebagai pengusaha ya juga istilahnya ikuti materi yang ada. Jadi memang dulu Sandi Agen Plus sampai break sampai posisi sekarang itu terus terang itu sering melihat NBA, masih sering melihat NBA. Terus akhirnya pas waktu Agen Plus ya itu ya teman-teman. Jadi NBA meskipun jadi memang nggak ada yang tak lewatkan, meskipun Sandi kerja tapi malam tak usahakan apa sih intisarinya dari apa ya pembinaan itu. Nah, memang semua itu tak ikuti. Jadi kalau misalkan setelah pulang tadi ada pembinaan apa, materinya seperti apa gitu, kadang juga tanya ke istri, itu gimana, kesimpulannya seperti apa gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan Sandi ada waktu di kantor, Sandi istirahat ikut pembinaan NBA. Soalnya NBA itu kondisi real di lapangan teman-teman. Jadi memang sampai posisi break sampai sekarang itu masih ikut NBA. Kenapa? Karena NBA itu ilmunya ilmu lapangan. Jadi kalau misalkan Mas Ipo ilmunya kan sudah tinggi ya, memang sudah tinggi. Kalau NBA itu ilmunya ilmu asli, ilmu real di lapangan. Jadi memang Mas Ipo itu seorang motivator, dia istilahnya jangkauannya lebih luas. Jadi memang Sandi itu untuk fokus di MBA dulu waktu awal-awal. Terus habis MBA itu sekarang sudah dua-duanya MBA dan Masipo, MBA dan Masipo. Saya tidak pernah melewatkan meskipun di jalan itu melihat bimbingannya Mas Ipo. Nah, kemarin alhamdulillah kalau misalkan targetnya sudah terlampaui, target itu bukan dijadikan untuk dicapai tapi untuk dilampaui. Jadi memang teman-teman misalkan bulan Desember ingin tembus berapa, misalkan ingin tembus 50 botol 100 botol pertama. Nah, monggo dituliskan di kertas. Kalau Sandi itu saya tuliskan di kertas, terus Sandi tempel di toilet, itulah kaca itu loh, kaca toilet itu. Jadi setiap pagi itu Sandi membaca
target Sandi segini, Sandi harus istilahnya bisa lebih aktif lagi, seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau ingin berprestasi ya monggo silahkan, tidak masalah, kita tidak menuntut asalkan istilahnya kriterianya sudah dipenuhi. Jadi memang kalau misalkan Sandi disalib sama mitra Sandi, alhamdulillah tambahan, berarti alhamdulillah berprestasi gitu ya teman-teman. Mungkin Sandi sharing pagi ini seperti itu. Nanti kalau misalkan ada waktu untuk Zoom silakan. Kalau misalkan kita buka kelas jam, kalau misalkan habis kerja itu paling enggak Isya, tapi kalau misalkan Sabtu Minggu ya lebih enak, enggak masalah, monggo ya. Nanti kita rundingkan lagi sama Kak Iva. Sekian dari Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.